kepada para santrinya, oh ini yang salah, ini yang benar, ini yang tidak tepat, harus diginikan dan diginikan. Nah, gitu. Kenapa? Karena memang dia belajarnya pakai guru, dari guru sampai seterusnya. Harus memang guru. Siapa yang belajar tidak pakai guru, maka syaitanlah gurunya. Kenapa? Karena boleh jadi dia memahami ilmu itu dengan rasa was-was, benar atau tidak, benar atau tidak. Nah, di saat itu datanglah iblis menggodanya, ini yang benar, padahal salah. Yang terakhir, syarat mendapat ilmu waktu di zaman lama masanya. Belajar itulah lama. Makanya orang-orang nyantri itu beda dengan sekarang. Kalau orang dulu belasan tahun, bahkan sampai puluhan tahun belajar nyantri, bukan terhitung kuliah dan sebagainya, itu hanya nyantri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apa kabar sahabatku semuanya dan kaum muslimin dimanapun anda berada? Semoga baik-baik saja dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik teman-teman, kita belajar, bahkan sering kita mendengarkan hadis tentang belajar, menuntut ilmu. Utlubul ilma minal mahdi ilal ladi. Tuntutlah ilmu, belajarlah kalian mulai dari buayan, mulai dari kecil ilal lahdi, sampai ke liang lahat, sampai kita meninggal dunia. Itu anjuran belajar, anjuran menuntut ilmu, dan ini sifatnya umum. Anak kecil, anak muda, orang tua, semuanya wajib menuntut ilmu, wajib belajar. Dalam hal belajar, pastinya kita menginginkan keberhasilan. Maka keberhasilan dalam ilmu itu ada beberapa syarat yang harus kita lakukan. Apa itu? Ini disebutkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang berbunyi, ala tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika an majmu'iha bibayanin zakain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustazin wa tuli zamanin. Nah, ini syarat-syarat belajar supaya kita berhasil. Kata Sayyidina Ali, ala la tanalu ilma, kau tidak akan mendapatkan ilmu illa bisittatin, kecuali dengan 6 perkara ini. Apa yang namanya? Yang pertama zakain, pertama zakat, cerdas. Jadi santri itu masih cerdas. Cerdas apa? Cerdas melihat hal-hal yang tepat, bagaimana dia mendapatkan ilmu. Nah. Kemudian apalagi wahirsin, harus tamak, hiris. Jadi santri itu harus tamak. Tamak apa? Tamak dengan ilmu. Ketika talibul ilmi, pelajar, tidak tamak dengan ilmu, maka apa yang terjadi? Ketika di dalam kelas dia cuek-cuek saja. Nah, dianggapnya hal itu sesuatu yang tidak perlu. Bagaimana sifat orang yang hiris? Sifat orang yang hiris itu ketika belajar, dia memperhatikan apa yang disampaikan oleh gurunya. Dia memperhatikan apa yang disampaikan kiainya. Mulai dari awal bismillah sampai akhir, sampai wallahu a'lam, itu didengarnya, tidak satu pun yang tertinggal. Itu gaya bentuk orang yang hiris. Ketika santri atau pelajar itu tidak hiris, maka dari sekian lama berlangsungnya pelajaran itu, contohnya 1 jam, yang paling ditangkapnya itu durasinya 10 menit, kalaupun 10 menit. Nah, itu contoh atau gaya sifat anak yang tidak hiris dalam belajar. Dan bagi guru-guru itu kan bisa kita lihat santri mana yang hiris, mana yang tidak hiris. Jadi santri itu wajib sih hiris. Ketika santri hilang sifat hiris,
keinginan dalam hatinya untuk mendapatkan ilmu, maka tidak akan pernah dapat. Kalaupun dapat itu sedikit. Wastibarin. Yang ketiga, sabar. Karena menjadi santri itu bukan mudah, menjadi pelajar itu bukan mudah. Kalau santri pelajar itu mudah, nyantri itu mudah, banyak orang yang sudah jadi kiai, banyak orang yang jadi ulama. Ternyata sampai sekarang dikit sekali orang yang menjadi kiai, dikit sekali orang yang paham ilmu agama sepaham-pahamnya. Kenapa? Karena memang nyantri belajar itu susah, mesti diiringi dengan sifat sabar. Abul Khatim punya modal, santri itu punya modal. Kalau tidak punya modal, susah untuk maju. Apalagi yang kelima, warsyadul ustaz, bimbingan guru. Jadi belajar itu mesti pakai guru. Nah, zaman sekarang banyak orang yang belajar tapi tidak pakai guru. Apa pentingnya guru? Penting. Guru itu memberikan penjelasan, memberikan penafsiran, memberikan keterangan kepada santrinya, ini yang benar, ini yang tidak benar. Dan juga ketika seseorang belajar ilmu agama tanpa guru, maka sanadnya terputus. Nah, jadi orang yang belajar pakai guru, ada gurunya di depan guru, dia mendengarkannya, itu nanti ilmunya pakai sanad. Sanad itu ada sambungannya. Karena ilmu itu kan dari Allah, kemudian dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Muhammad, Muhammad menyampaikan kepada sahabat, sahabat seterusnya sampailah ke kita. Tapi kalau kita belajar hanya di YouTube, media sosial, nah, itu kan putus sanad kita. Kemana sanadnya? Ya, ke YouTube. Kemana sanadnya? Ke Google. Kadang-kadang Google itu ketika kita salah ketik atau orang yang mengesirnya salah ketik, ketika kita membaca ya salah baca juga, salah pemahaman. Nah, ini yang tidak benar. Ini yang harus diperhatikan. Makanya dalam dunia santri, ketika gurunya membahas sebuah kitab, ditemukannya sebuah kesalahan, maka dia memberikan tahu kepada para santrinya, oh ini yang salah, ini yang benar, ini yang tidak tepat, harus diginikan dan diginikan. Nah, gitu. Kenapa? Karena memang dia belajarnya pakai guru, dari guru sampai seterusnya. Harus memang guru. Siapa yang belajar tidak pakai guru, maka syaitanlah gurunya. Kenapa? Karena boleh jadi dia memahami ilmu itu dengan rasa was-was, benar atau tidak, benar atau tidak. Nah, di saat itu datanglah iblis menggodanya, ini yang benar, padahal salah. Yang terakhir, syarat mendapat ilmu waktu di zaman lama masanya. Belajar itulah lama. Makanya orang-orang nyantri itu beda dengan sekarang. Kalau orang dulu belasan tahun, bahkan sampai puluhan tahun belajar nyantri, bukan terhitung kuliah dan sebagainya, itu hanya nyantri. Ya. Kalau kita hanya sekarang 6 tahun, ada juga yang 7 tahun, itu pun lama katanya. Nah, dulu zaman. Jadi kalau kita mau berhasil, mau mendapatkan ilmu yang benar-benar ilmu fakar di bidangnya, tulis zaman. Jangan kita membatasi diri kita hanya dengan 3 tahun, 6 tahun, dan 7 tahun. Jangan dibatasi. Selagi ada kemauan, pokoknya gas terus. Gitu. Insya Allah kita mengamalkan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, insya Allah akan berhasil. Semoga ini bermanfaat. Kalau bermanfaat, di subscribe dan di share, komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.